Perhatikan soal berikut. Soal berikut merupakan sebuah soal tentang evolusi. Berdasarkan evolusi biologi, dari lautan purba terbentuk makhluk hidup awal yang memiliki ciri-ciri. Menurut evolusi biologi, kehidupan ini berawal dari adanya zat organik yang berada di lautan atau subpurba, dan makhluk hidup yang pertama kali muncul adalah makhluk heterotrof. Reaksinya adalah ketika atmosfer bumi ini kaya dengan beberapa unsur, yaitu CH4, NH3, H2, kemudian H2O. Ini akan terkena radiasi sinar UV. Kemudian senyawa-senyawa tersebut akan terkumpul di lautan atau biasa disebut dengan subpurba yang nanti akan memicu munculnya makhluk hidup yang pertama yang berupa heterotrof. Sehingga jawaban yang tepat adalah E. Kenapa sel prokariotik? Karena ketika sel yang pertama kali muncul adalah sel prokariotik yang belum memiliki membran inti, yaitu sel yang masih sederhana. Kemudian heterotrof merupakan organisme yang tidak mampu membuat makanan sendiri dan merupakan organisme anaerob karena ketika bumi itu terbentuk belum adanya gas oksigen, sehingga jawaban yang tepat adalah sel prokariotik, heterotrof, dan anaerob. Perhatikan soal berikut. Berikut ini adalah beberapa pasangan organ-organ tubuh. Yang pertama, sayap burung dan tangan manusia. Yang kedua, sayap kelelawar dan sayap burung. Yang ketiga, sayap kupu-kupu dan sayap burung. Nomor 4, sayap kupu-kupu dan tangan manusia. Nomor 5, kaki depan buaya dan sirip pada ikan paus. Pertanyaannya adalah, salah satu petunjuk adanya evolusi diperlihatkan dengan adanya analogi pada organ tubuh. Analogi ini mempunyai pengertian, yaitu bentuknya ini berbeda tetapi memiliki fungsi yang sama, berkebalikan dengan homologi. Homologi ini memiliki bentuk atau struktur yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Kita kembalikan kepada pernyataannya. Yang pertama, sayap burung dan tangan manusia. Sayap burung dan tangan manusia ini memiliki struktur yang sama tetapi memiliki fungsi yang berbeda. Sayap burung digunakan untuk terbang dan tangan manusia digunakan untuk memegang, sehingga pernyataan nomor 1 adalah salah. Kemudian kita beralih ke pernyataan yang kedua, sayap kelelawar dan sayap burung. Sayap kelelawar dan sayap burung ini memiliki bentuk yang berbeda, tetapi fungsinya sama, yaitu sama-sama untuk terbang, sehingga pernyataan nomor 2 adalah benar. Pernyataan nomor 3, sayap kupu-kupu dan sayap burung. Jelas berbeda antara sayap kupu-kupu dan sayap burung strukturnya, tetapi memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk terbang. Sehingga pernyataan nomor 3 benar. Sehingga jawaban untuk soal berikut adalah 2 dan 3. Perhatikan soal berikut ini. Prinsip dari bioteknologi adalah bioteknologi ini merupakan suatu proses yang menggunakan makhluk hidup untuk meningkatkan atau untuk menghasilkan suatu produk untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Sehingga
Jawaban untuk pertanyaan berikut adalah yang D. Memanfaatkan agen hayati untuk menghasilkan barang atau jasa guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Perhatikan soal berikut. Salah satu bioteknologi di bidang media adalah produk antibodi monoklonal. Untuk menghasilkan antibodi monoklonal tersebut digunakan teknik antibodi monoklonal. Antibodi monoklonal ini merupakan antibodi yang mempunyai kemampuan untuk mengenali suatu penyakit tertentu secara spesifik. Nah, antibodi monoklonal ini dihasilkan dari suatu teknik hibridoma atau fusi sel, yaitu dengan menggabungkan sel limfosit dengan sel kanker atau mieloma. Sehingga untuk menghasilkan antibodi monoklonal tersebut menggunakan teknik hibridoma antara sel limfosit dengan sel mieloma. Perhatikan soal berikut. Pada soal disajikan beberapa pernyataan. Yang pertama, tanaman transgenik dapat meningkatkan resistensi pada predatornya. Yang kedua, rekayasa genetika dapat meningkatkan kualitas dari tanaman pangan. Yang ketiga, cara konvensional peningkatan mutu pengadaan pangan umumnya lebih mudah diterima masyarakat dari produk bioteknologi. Yang keempat, produk bioteknologi dikhawatirkan menjadi bahan polutan biologi. Pertanyaannya adalah, yang menunjukkan kelebihan dari bioteknologi adalah kita di sini diminta untuk mencari kelebihan. Kita bisa menganalisisnya dari pernyataan nomor 1. Tanaman transgenik dapat meningkatkan resistensi. Resistensi di sini adalah daya tahan. Jadi yang dimaksudkan dalam pernyataan nomor 1 adalah tanaman transgenik ini dapat meningkatkan ketahanan hama pada predatornya. Ini merupakan dampak negatif. Sehingga untuk pernyataan nomor 1 adalah salah. Kita bisa lihat dari opsi jawaban yang menggunakan angka 1 salah. Kemudian kita bisa lihat tertinggal opsi D dan E. Perbedaannya bisa kita lihat pernyataan 2 atau pernyataan 4. Kita bisa lihat untuk pernyataan 4, produk bioteknologi dikhawatirkan menjadi bahan polutan biologi. Ini jelas adalah dampak negatif dari bioteknologi, sehingga opsi nomor 4 adalah salah. Sehingga jawaban yang tepat adalah D.